Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Oke, sobat warung santri dimanapun sobat berada, semoga sobat semuanya dalam keadaan sehat walafiat, selalu dilancarkan dalam segala aktivitasnya, selalu dimudahkan dalam mencari rezeki, dan semoga sobat semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya Rabbal Alamin. Oke, sobat warung santri, di video kali ini kita akan mereaksi kembali sebuah pengajian terbaru dari beliau Gus Qosar ya. Di sini beliau diundang oleh para santri dan juga alumni Kota Batam, yaitu tempatnya di Pondok Pesantren Al Utsmaniyah Batam. Gus Qosar di sini datang untuk mengisi pengajian dan juga ngaji bersama beliau Gus Fahim ya. Semoga dalam pengajian nanti, dalam tausiah nanti, kita semuanya bisa menambahkan ilmu yang bermanfaat, yang barokah, dan semoga apa yang nanti beliau sampaikan kita bisa menyerap semua ilmu-ilmu yang apa nanti beliau sampaikan, sehingga kita bisa mengamalkan ilmu tersebut untuk diri kita pribadi dan juga untuk keluarga kita masing-masing ya. Oke, sobat warung santri semuanya, sebelum kita sama-sama menyaksikan, sama-sama mendengarkan tausiah dari beliau, alangkah lebih baiknya bagi sobat semuanya yang baru berkunjung di channel ini, jangan lupa bantu dukung channel ini dengan cara like, komen, dan yang paling penting dengan cara subscribe ya. Dan jangan lupa untuk menge-share juga semua video-video pengajian di channel ini. Dan saya ucapkan terima kasih sekali bagi sobat semuanya yang sudah membantu mendukung channel ini. Terima kasih sekali. Semoga apa yang sobat berikan bisa bermanfaat, dan semoga sobat semuanya mendapatkan pahala yang berlimpah, mendapatkan rezeki yang barokah, dan semoga apa yang sobat cita-citakan dapat terlaksana. Amin amin ya Rabbal Alamin. Oke, sobat warung santri semuanya, mari kita sama-sama menyimak, sama-sama mendengarkan pengajian dari beliau Gus Qosar. Shallu ala Nabi Muhammad. Dawuhnya Imam Sya'rani bahwa memang taharatul ilman itu adalah bitaubati wa islahit tu'mah. Jadi bagaimana keimanan kita ini benar-benar aman, itu syaratnya adalah memastikan kita ini benar-benar bertaubah kepada Allah akan semua kelalaian dan kesalahan kita. Jangan ada di antara kita kemudian merasa kita tidak punya salah, khususnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, memastikan apapun yang masuk di perut kita dan rekening kita, karena nggak selalu dimakan, yang masuk di perut kita dan juga rekening kita, itu semuanya jalurnya jalur aman. Jadi kalau kita mau iman kita aman, maka pastikan kita selalu siap untuk bertaubah akan setiap kelalaian kita. Sudah nggak usah diingat-ingat kelalaian kita itu apa, karena adalah sebuah hal tolol mengingat-ingat hal yang selalu kita lakukan. Yang kedua adalah memastikan bahwa semua yang kita makan masuk perut kita itu benar-benar masuk dari jalur yang aman.
Imam Malik radhiyallahu taala anhu itu mengatakan bahwa az-zuhdu fid dunya itu talabut takasub wa qasrul amal. Benci dunia itu artinya apa menurut beliau? Adalah mencari pekerjaan yang benar-benar dihalalkan dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian memperpendek qasrul amal itu apa ya? Bahasa Indonesia ini apa ya? Tidak terlalu banyak angan-angan. Misalnya jenengan artinya penuh syukur, hidup kita itu harus penuh syukur. Misalnya jenengan hari ini punya sepeda motor, sudahlah, nggak usah terlalu membayangkan. Kalau hanya sekedar bercita-cita, untuk kemudian nanti punya kendaraan roda 4 misalnya, atau roda 14 misalnya, ya nggak apa-apa. Tapi jangan sampai kemudian setiap mau tidur, setiap mau apa, enak ya kalau gitu, nggak mesti. Saya jadi ingat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengatakan, masalu hadhil ummah kamasali arba'in nafar. Umat saya itu perumpamaannya hanya kayak 4 orang. Artinya umat saya itu hanya terbagi menjadi 4. Ini jenengan sudah ngantuk belum? Ngaji, ini ngaji. Saya nggak pengen pidato, nggak. Saya mau ngaji. Karena saya tadi tidak bisa tidur. Saya tadi di tempat istirahat tidak bisa tidur, makanya saya banyak nulis. Banyak nulis. Masalu hadhil ummah itu kamasali arba'in nafar. Rajulin atahullahu malan wa ilman wa huwa ya'malu bi ilmihi fi malihi yunfikuhu fi haqqihi. Yang pertama, ada orang itu yang kayak Gus Fahim itu. Ada orang kayak Gus Fahim, oleh Allah Subhanahu wa taala ditakdirkan kebetulan punya banyak uang. Lah ya kan. Makanya saya ambil besan. Karena saya harus menitipkan anak saya ke tempat yang tepat gitu. Dunia dan akhirat. Dan kebetulan oleh Allah Subhanahu wa taala ditakdirkan beliau berilmu. Maka dengan semua keilmuan yang beliau miliki, beliau mentasarufkan, beliau mengeluarkan, mengelola, memanage keuangannya sesuai keilmuan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu orang pertama. Ada lagi wa rajulin atahullahu ilman wa lam yu'tihi malan. Yang kedua, ada orang itu kayak Mbah Kaji Manaf. Ada orang kayak Mbah Kaji Manaf ini, kebetulan diberi banyak ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak diberi banyak uang. Wa huwa yaqul law kana li mislu hadza a'mal bima amil. Tapi dalam benaknya, sesuai dengan keilmuannya, kalau saya ini diberi apa yang diberikan Allah Ta'ala kepada Gus Fahim, pasti apa yang dilakukan oleh Gus Fahim, mulai bangun pondok, bangun madrasah, tempat pendidikan, menyantuni anak-anak dan lain sebagainya, pasti juga akan saya lakukan. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, fahuma fil ajri sawa. Dua orang ini dalam urusan pahala sama. Entah Gus Fahim, entah Pak Haji Manaf yang kebetulan nggak begitu punya uang, itu sama pahalanya. Permasalahannya ada dua perumpamaan lagi. Ada rajulin atahullahu malan wa lam yu'tihi ilman. Fahuwa yakhbitu fi malihi wa yunfikuhu fi ghairi haqqihi. Yakhbitu. Ada orang dikasih banyak harta, tapi kebetulan tidak dikasih kecukupan ilmu, maka dia, kalau yakhbitu itu bahasanya adalah irsalul mal bighairi huda, artinya apa ya, dia mengeluarkan hartanya pada tempat yang tidak tepat. Tapi ya bahasanya saya tadi banyak, sebetulnya
hotel kami menginap tadi itu jauh lebih menyenangkan harusnya untuk mengeluarkan uang daripada di sini. Wilayahnya betul itu, dan kayaknya lebih menghibur di sana daripada di sini, kira-kira begitu. Nah itu kalau saya turuti karena saya kebetulan juga agak punya uang. Dan kemudian ada orang keempat, rajulin lam yu'tihi malan wala ilman wa qal in kana li mislu hadza a'mal bima amila. Kemudian anak-anak yang melihat saya punya uang dan mengeluarkan uang itu di tempat yang tidak tepat hanya untuk bersenang-senang dan lain sebagainya yang tidak ada hubungannya dengan hal-hal yang berbau akhirat, hal-hal yang berbau ibadah ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala, hal-hal yang berbau sosial, membangun yang lain dan lain sebagainya, maka fahuma fil wizri sawa. Maka saya dan siapapun yang menyontoh langkah saya itu semuanya dosanya sama. Sama walaupun tidak melakukan dosa yang saya lakukan, kok kamu tertarik kalau misalnya saya masuk karaoke misalnya, dan ternyata karaoke dihukumi dosa oleh Gus Wahim, kita juga nggak ngerti hukumnya. Tapi kalau kemudian Gus Wahim merasa bahwa ini adalah tempat yang dianggap bisa menimbulkan hal-hal yang keliru oleh Gus Wahim dengan keilmuannya, tapi saya lakukan dan kemudian saya keluarkan uang saya di sana, dan ketika saya keluar ada orang tertarik, kok misalnya saya punya uang saya juga akan melakukan hal yang sama. Orang yang punya tertarikan seperti itu loh, hanya punya niatan seperti itu saja, itu sudah cukup untuk ayo kita tarang-tarang ke neraka. Artinya sudah memastikan bahwa saya tidak sendirian di neraka. Jadi bagi yang punya uang kemudian keluar masuk tempat-tempat yang tidak jelas, tenang saja, kayaknya temannya banyak. Sudah pasti itu, tenang saja. Oke. Prinsipnya begini, kalau Imam Sya'roni, jadi begini ya, kitab yang dibaca Gus Wahim ini kitab karangannya Imam Sya'roni, yang kebetulan beliau itu menjelaskan kata-kata daripada gurunya, daripada idolanya, yakni Imam Ibrahim Al-Madbuli. Imam Sya'roni sendiri dalam penjelasannya di kitab yang sama juga, tapi belum dibaca oleh Gus Wahim, itu ada bahasa, jadi az-zuhdu fid dunya huwa tarkul maili ilaiha bil mahabbah. Ini penting. Nah, maka walaupun kayak Bang Hendy yang kebetulan uangnya agak banyak, wah ini hisabnya luar biasa kan, potensi ngajak ke neraka tinggi sekali lah. Kecuali uang itu hanya masuk rekening, ke tas, ke dompet, dan siap keluar untuk keluarga besar, Kepulauan Riau dan Kota Batam. Insya Allah kalau itu aman, insya Allah aman. Amin. Surga nih itu surga Pak. Tapi nek mau baik, kalau itu kemudian kamu kumpulkan, wah bahaya Pak, bahaya. Apalagi sudah tahu ini ada orang jauh dari Jawa datang ke sini terus tetap jadi ke wah bahaya lagi, itu bahaya lagi, itu ngeri lagi. Artinya begini, jangan kamu anggap bahwa semua az-zahid itu adalah orang yang nggak punya uang. Jangan, lebih khuluwiliyat. Bukan dikatakan zahid orang yang tidak punya uang sama sekali, itu namanya kere. Bedakan ya. Zahid adalah siapapun yang siap untuk mengeluarkan apa yang ia miliki untuk hal-hal yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala, apapun itu bentuknya. Entah itu untuk nafkah keluarga, uang itu jangankan sedekah ke orang lain, ke istrinya, ke anak-anaknya bakhil itu ada. Ada. Banyak Bu. Banyak. Tapi kalau dengan temannya, dengan koleganya, dermawannya minta ampun, banyak itu. Aku nggak ngerti, teka-teka nggak paham. Loh, tenang. Kalau di Jawa, saya nggak ngerti ya kalau di Batam ya. Kalau di Jawa itu ada orang nggak pernah sama sekali ngajak istrinya, anak-anaknya ke mall, ke kafe, nggak pernah. Tapi sama teman-temannya setiap malam ke kafe, biasa itu. Kalau di Jawa, kalau di sini kayaknya nggak ada juga. Parah.
berarti ini seluruh Indonesia berarti ya. Oh gitu ya, ya terserah, gak paham saya loh. Paham ya? Pokok prinsipnya gini. Manik tasaba wa qama bi faraidi rabbih alaihi faqad kamulat mujahadatu. Ini kata Abdul Hasan Asyadili. Sudahlah, pokok jenengan bekerja dengan baik, bekerja secara maksimal, apapun lah pekerjaan panjenengan, apapun itu pekerjaan panjenengan, pokok lakukan dengan niatan yang baik, dengan cara yang baik, dengan kerja yang sungguh-sungguh, kemudian coba maksimalkan kewajiban-kewajiban primer panjenengan kayak sholat, puasa, zakat dan lain sebagainya. Insya Allah jenengan sudah luar biasa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Intinya itu. Karena kalau nggak punya uang betul itu ya nggak bagus. Loh, bener ini. Apalagi santri, apalagi kopiahnya sudah ada NO-nya terus nggak punya uang, itu bahaya. Itu bahaya. Itu sampai jadi pengurus NO, apalagi sampai jadi pengurus RMI, nyeri itu. Itu sudah kesana kemari proposal itu, bahaya itu, bahaya betul itu, betul, yakin. Itu bukan hanya membebani Rasulullah sebagai ahli, orang yang akan menyafaatinya. Itu di dunia sudah membebani orang-orang kayak Bang Hendi itu. Yakin. Makanya ini juga saya catat ini. Karena daun-daunnya Gus Saim tadi itu, mumpung saya ingat, saya catat di sini. Sa'id Ibn Musayyib itu adalah alimi ahli Madinah. Bahkan beliau masuk fuqaha Madinah as-sab'ah. Beliau adalah sayyidit tabi'in. Mengatakan bahwa la khaira fi man la yajma'ud dunya wa yasunu biha dinahu wa hasabah wa yasilu rahimah. Tidak ada menarik-menariknya orang Islam, katakan nggak ada menarik-menariknya santri, orang NU, kemudian dia tidak cukup kuat secara finansial. Yang mana kekuatan finansial bisa ia gunakan untuk apa gitu? Oh duduk, bukan syutingnya ya, aneh-aneh ya. Awal mikirnya aku mau syuting bareng itu. Kita ini jauh-jauh ke Batam untuk ngaji dengan jenengan. Jenengan nggak perlu repot-repot menyiapkan orang yang nggak ngaji di luar sana. Biar mereka sendiri yang bersusah payah untuk mendatangkan Gus Fahim. Loh, iya apa enggak? Ngapain yang repot-repot? Sudah lah. Umpamanya ngaji ku angel, ngaji ku larang, wis to jarno ae wae. Jarno enak men wong. Wis YouTube ku gak premium. Nah, iya apa enggak? YouTube-nya enggak premium, kemudian dia mendapatkan kemanfaatan yang bersifat abadi. Ngaji, sama ngajinya di mana? YouTube. Harus ditanya, YouTube-nya premium apa enggak? Kalau enggak, dia itu dolim 2 kali. Sudah dolim kepada kiainya enggak ngasih zakat. Yang kedua dia dolim kepada negara karena enggak bayar. Baca. Jelas itu. YouTube-nya gratisan, kok ngapain kamu urusin? Seorang santri tidak menarik sama sekali kata Sa'id Ibn Musayyib, orang muslim, kemudian dia tidak kuat secara finansial. Di mana kekuatan secara finansial itu punya kemampuan untuk menjaga dirinya dari hal-hal yang negatif. Sama kalau ada orang punya niatan baik, misalnya, mohon maaf ini, misalnya kayak Bang Hendi ini ya, punya niatan baik untuk membangun kota Batam, untuk membangun Kepulauan Riau, tapi kebetulan secara finansial dia kurang cukup untuk itu. Misalnya tembakannya nggak cukup, apa bahasa sininya? Nggak ngerti saya. Misalnya Abdul, apa namanya? Siraman. Oh, siraman fajar loh, Pak. Siraman fajar. Kayak hutan ya. Oke. Katakan dia tidak mampu menyediakan itu. Dia hanya punya semangat, hanya punya niatan yang baik. Tapi karena sampean sebagai santri, sampean sebagai kader NU, sampean sebagai kader RMI, kemudian tidak kuat secara finansial dan sampean menunggu, walaupun orangnya nggak punya niatan yang baik, orangnya nggak jelas kerjanya, tapi dia siap untuk menyirami fajar-fajar Anda atau menyerang waktu subuh Anda kalau disebutkan dengan serangan fajar. Nah, ini bahayanya di sini. Maka kekuatan finansial orang Islam itu menjadi penting. Yang kedua, hasab.
hasan. Apapun, kalau jenengan kuat secara finansial, maka anak-anak jenengan pendidikannya itu terjamin, Pak. Kader santri harus diperbanyak. Kalau jenengan nggak kuat secara finansial, bagaimana mungkin kemudian panjenengan bisa ngisi pondok kayak Pondok Sarang, kayak Pondok Tegalrejo, kayak Pondok Lirboyo, atau pondok-pondok yang lain? Sampai ngirim ke sana saja. Kalau nggak kuat, tiketnya nggak kebeli, apalagi anak pondoknya. Maka sama harus kuat. Kemudian wayasilu rahimah. Sama kalau kuat secara finansial, sama mampu membantu yang lain, mampu menolong yang lain, mengangkat yang lain. Wong dulu, saudara, itu kalau yang berkunjung kebetulan agak punya uang, itu buka pintunya penuh keikhlasan. Iya apa enggak? Ya. Tapi kalau saudara ini selalu datang dengan niatan masalah-masalah dan pinjam uang, itu kalau di WA, jenengan di rumah, jenengan ada di rumah, oh mohon maaf saya pasti bu ini, besok aja. Oh ini sudah putus persaudaraan ini, bener yakin? Bahaya Pak. Makanya moga-moga kita semua diberi kemudahan terkait masalah rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga rezeki kita benar-benar merupakan rezeki yang berkah, barokah, yang tidak benar-benar membebani kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya kalau untuk urusan itu ada deh. Ini kalau diterusakan terus nggak sih? Kalau saya tadi itu sebetulnya datang itu rencana saya mau tidur, tapi sudah keluar semua dari kamar saya, semuanya sudah keluar, semuanya sudah pada istirahat. Ternyata tidak bisa tidur saya lihat Batam kok menarik, saya lihat sebelah itu mana Pak, itu Singapura kok semakin menarik, tidak bisa tidur, tidak bisa tidur. Akhirnya saya karena nganggur, saya oret-oret ya, pokoknya saya tulis lah yang pengen saya tulis. Dan ternyata di sini tadi ada sholawatan. Saya tanya acaranya apa nanti malam? Acaranya sholawatan. Saya tulis di sini. Ini penting, saya anggap penting. Pokoknya memang sholawat itu penting. Apapun jenengan kalau nganggur, kalau nggak ada acara, sambil nunggu toko, sambil jalan ke pasar, di kantor sambil apa, perbanyak baca sholawat. Apapun kata Syekh Abu Bakar Sato, beliau mengatakan aksiru as-sholah ala nabiyil karim. Fa inna sholah alaih tukaffiru dzambal adzim. Kamu perbanyak baca sholawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apapun baca sholawat itu benar-benar mampu menghapus dosa-dosa kita yang besar. Tenang saja. Dosa kita itu banyak sekali. Tadi kan Gus Zahir sempat dawuhkan, ada beberapa masalah tidak bisa ditolong, tapi kalau yang datang menolong adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insya Allah semuanya aman. Termasuk yang didawuhkan Gus Zahir tadi sudah saya catat di sini. Iya. Idza kana yaumul qiyamah, besok ketika hari kiamat datang, udiat hasanatul mu'min wa sayyi'atuh. Kita semua akan diberi catatan kelakuan baik dan buruk kita selama kita hidup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fatanzilu sohaifu min indillahi azza wa jal bidun ala hasanati. Tahu-tahu ketika timbangan kita, kira-kira kalau timbangan kita banyak buruknya apa banyak baiknya? Buruk. Nah, sudah kita coba kita ngaca saja lah. Kalau kelakuan kita, kira-kira timbangan kebaikan dan keburukan kita kira-kira banyak mana? Buruk. Tapi tahu-tahu timbangan kebaikan kita tahu-tahu ada yang jatuh dari sisi Allah, warnanya putih cerah, putih terang. Langsung fatarju hasanatuhu ala sayyi'atihi, langsung mengalahkan timbangan keburukan kita. Ternyata apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Hadhihi sholatuka ala Muhammad. Ini adalah bacaan selawatmu kepada Muhammad, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ja'altuha saqqalat mizanak wa ja'altuha zahiratan lak. Tadi sudah saya tulis itu.
makanya saya hafal karena saya tulis. Aku bedanya nulisku sampai nulismu nanggung kuwi. Ben itu, apa meneh nulisnya saudara Haikal, gak jelas Haikal, sudah ditulis utang. Tapi alhamdulillah lah, Haikal dulu yang sangat tidak meyakinkan ketika di pondok, ternyata hari ini kemudian punya tempat pendidikan seperti ini. Moga-moga barokah, moga-moga istiqomah, moga-moga ini semakin hebat, semakin besar, dan tidak hanya pondok Usmaniyah saja, tapi semua pondok-pondok tempat-tempat pendidikan Islam yang ada di Kepulauan Riau dan Kota Batam ini moga-moga benar-benar selalu diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hujan ya? Sudah ya? Udah. Kowe ngerti gak? Jumatan itu gara-gara udan, itu gak sudah wajib. Ngomong ngaji alamu ke piye? Geblek apa terus, gak apa-apa sampean? Enggak apa-apa. Sudah lepaskan saja. Nah itu artinya apa? Kalau ada saudara kita minta bantuan, minta tolong, dan pokok selama fi'li ismin wala makruh. Al-mu'min bil-mu'min kal-bunyan yashuddu ba'duhu ba'dah. Itu sebetulnya ada prakteknya. Rasulullah itu sampai langsung summa syabbaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina asabihi. Jadi mukmin itu harusnya kayak gini, bukan saling bermusuhan. Dan moga-moga Mas Haikal dan semua ulama ilmahad, jenengan semua ini jangan merasa sebagai kiai yang ada di rumah kemudian merasa pemilik pondok. Mohon maaf ini para kiai, jenengan sama sekali bukan pemilik pondok-pondok yang hari ini panjenengan di situ sebagai kiai. Mohon maaf, jenengan itu hanya qadim min qudamai hadzal din. Jenengan adalah pelayan agama ini. Jenengan adalah pelayan agama ini. Jangan sampai merasa jenengan adalah segala-galanya. Enggak, jenengan itu adalah kepanjangan lidah daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan merasa bagaimana begitu. Enggak. Kalau ada orang suka kemudian menitipkan anaknya di tempat panjenengan, syukuri itu. Moga-moga itu benar-benar menjadi khidmah panjenengan kepada guru-guru panjenengan dan merupakan jariah untuk panjenengan ketika panjenengan wafat nanti. Nah itu para kiai harus tahu itu, ini semuanya harus jadi jariah. Dan ini adalah gini, Haikal saya tanya coba, pondok ini pondoknya siapa kan? Pondoknya siapa? Oke, pondok ini adalah pondoknya Kiai Jazuli. Pondok ini adalah pondoknya guru-guru Haikal. Dan pondok-pondok panjenengan, mungkin panjenengan pondok dulu Boyo, berarti adalah pondoknya Ki Abdul Karim. Itu adalah pondoknya Mbah Manaf, pondoknya Mbah Yai Idris, pondoknya Mbah Imam dan lain sebagainya. Jenengan di Sarang berarti itu pondoknya Mbah Ber, Mbah Yai Maimun Zubair. Jenengan mondok di mana itu adalah pondok-pondok guru-guru panjenengan. Moga-moga benar-benar khidmah panjenengan ini mempersatukan panjenengan semua. Amin. Dengan guru-guru panjenengan. Ojo gaya-gayaan duwe santri cek papat e kemluwale tahu kiai tenanan. Apaan biasanya tuh. Dan santri mohon maaf itu, seberapa banyak pun santri yang ada di Usmaniyah ini, jangan sekali-kali kemudian Haikal merasa bahwa mohon maaf kalau Gus Wahim, Gus Kausar kalah kalau sama saya sekarang. Ngaku kamu sembrono tenang kamu, sembrono pol kamu. Was ini kok pajak kabeh ngawur. Wis awakmu gak patek bayar pajak. Lali kabeh gurumu hatam lho, tenang ya. Hatam tenang. Itu pun berlaku kepada semua santri-santri. Lho bener ini Bang. Bener ini. Enggak ada. Teruslah bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kok bisa orang kayak kamu kemudian dipercaya oleh masyarakat untuk kemudian mengemban beban yang sebegini beratnya. Ini tanggung jawab kamu semua di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lo yakin itu? Pokoknya moga-moga jadi jariah. Amin. Moga-moga jadi jariah. Lah tenan niku Pak. Mergo ngeten Pak. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengatakan bahwa inna mimma yalhaqul mu'min min amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi itu adalah ilman 'allamahu wa nasya'a. Wa waladan salihan taraka au mushafan warasa au masjidan bana au baitan libisabili bana au nahran ajra au sadaqatan ahrajahu
mimmalihi fi sihhatihi fa innahu yalhaquhu min ba'di mautihi. Wah ini Haikal gak iso. Gak iso, aku makanya ngomong apa puji atuh kalau gak puji atuh so apa ya? Benar, kamu gak boleh kemudian merasa sok-sokan biasa ya. Ya tenang, biasa ya, santai ya. Tenang, aku pajakmu kudu jelas. Ini orang harus wassalam tenang ya. Gak ini goyang saja. Karena saya memang dekat. Saya itu sama teman-teman semua dekat. Dari dulu, santri itu begitu sama saja. Karena orang tua kami tidak pernah membedakan kami ini dengan santri-santrinya. Orang tua kami ini selalu mencampurkan kami dengan, kami ini tidurnya di kamarnya anak-anak itu, bareng sama anak-anak itu. Loh bener Pak, makanya kami dekat sama semuanya dekat. Dia paling nyuruh apa, tapi dulu dia nggak ikut sama kita karena sama-sama santri Mas ya. Kalau sekarang, sampai nggak ikut sama kita ya langsung. Artinya yang bisa kita andalkan ketika kita mati, itu diantaranya adalah ilmu yang kita ajarkan kepada yang lain, yang kita getok tulahkan, ilmu yang kita dapat dari guru-guru kita. Al-qira'ah wal ilmu sunnatun ya'khudhuhal akabir anil asahir. Yang dinamakan keilmuan, apalagi berbau agama Islam, itu harus sebuah keilmuan yang diambil dari para sesepuh, kemudian kita pahami, kita amalkan, dan kita gedok tulahkan kepada yang lalu ono nang Batam, ono kiai biar gak tahu mondok. Mohon maaf Pak Wali Kota, Pak Gubernur, tolong ditutup itu pondoknya. Bahaya. Ada pondok tidak ada sanatnya. Wah bahaya itu. Banyak Pak. Itu tugas RMI untuk meluruskan itu. Lanjut. Bahaya. Nggak boleh. Bahaya banget. Sudah tidak usah kiai-kiaian sekarang, nggak usah sanat-sanatan, langsung Quran saja, langsung hadis saja. Ada di Batam kayak gitu. Wah bahaya dul ngawur ewamu ya. Akeh yo. Iya wamu itu. Kok iso bisa Jawa wamu? Wis mesti naturalisasi Batam ini. Tapi itu bahaya. Bahaya itu. Akimis sholat misalnya begitu, kayak Quran. Sudah nggak usah kiai-kiaian. Nggak usah menjelaskan itu lah. Gini aja deh. Quran itu kalamullah. Quran itu adalah wahyu yang diturunkan Allah lewat malaikat Jibril. Bersanad loh ini. Lewat malaikat Jibril kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian nyampe ke kita. Itu langsung dari kanjeng Nabi ke kita apa lewat ulama? Ulama. Kok tahu-tahu kamu ngomong ini ulama? Sebelum kita ini nafikan saja semuanya, hapus semuanya, langsung saja kita kembali. Yang memastikan bahwa Quran yang kita baca, kita pahami, kita mengerti hari ini, itu adalah asli yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Rasulullah. Siapa? Yang menjaga siapa? Jawaban goblok. Mau malah mikir udan ya. Udah bingung nanya apa kapan gue. Kok aku sekat mau wis nesu kabeh saudara Haikal. Ada saudara Haikal ya aut-autan. Acaranya di mana, Kak? Di lapangan Gus biasanya. Kan saya udah pernah di sini. Ngapain? Di masjid aja. Wah, enggak cukup. Ngapain, Gus? Cukup. Biar tenang, kan kalau hujan tenang gitu loh. Makanya sok gawe aula lokal jan masalah. Ketok NU ne awak mungkin. Lah tenan. NU mesti ngene iki mau welas tenan ya. Terus kudanan masuk angin la ilaha illallah. Melas tenan. Coba ini kalau enggak NU. Wah, lho, mangane awak kudu sugih ben gak bebani Bang Hendi. Paham enggak ya? Malah tak omongin gawe aula malah Bang Hendi. Wah, punya geblek awakmu ya. Iya. Mulakno deh hijau songkon Jawa. Dia hijrah dari Jawa ke sini. Kalau tetap di Jawa, sulit jadi dia ini. Persaingan kalau ketat Bapak. Loh, aku mau duit tulisan. Nah, aku duit tulisan. Yakin aku mau duit tulisan. Aku yo kudu guyu dhewe tapi mau pasti lagi. Kak guyu-guyu dhewe ya itu. Karena apa? Tadi saya terinspirasinya apa? Karena kan kita lihat media sosial, lihat apa? Ini kan mobil pres. Yes. Iya berat.
ini kan mau pilpres. Kiai yang ada di panggung ini jagonya nggak ada yang sama, beda-beda semua. Kita sebagai santri santai saja. Sudah, kalau jenengan cocok sama Kiai Haikal, ikuti Kiai Haikal tanpa perlu ngerasani Kiai yang lain, tanpa perlu komentari Kiai yang lain. Kalau jenengan cocok sama jagonya Kiai yang lain, ya sudah, ikuti Kiai itu, nggak usah menyalahkan Kiai Haikal. Karena apa? Innal umal ulama masmumah. Oh, saya tulis di sini. Innal umal ulama itu masmumah. Oh, kamu tulisannya, tapi kamu tapi kan aku ilang, nggak kayak awakmu, aku ilang. Kamu, ya kita semua para santri loh, saya, kamu semua kan santri, Pak, paham kan? Nah, coba kita lihat calon nomor 1 misalnya, banyak kiainya apa enggak? Banyak kiainya kan? Sudah, gak usah kamu komentari kiai-kiai itu, ngapain di sana? Dia dengan istihad dan keilmuannya berada di sana. Pasangan 02 ada kiainya apa enggak? Banyak. Sudah, gak usah banyak komentar kamu. Dengan segala keilmuan dan istihadnya ada di sana. Diam. Kalau kamu cocok, ikuti. Saya tadi di mobil sudah dinasihati sama saudara Hendy Pak. Gus, sudah, kita ini sebagai santri nggak usah terlalu nganem, nggak usah terlalu ngiri, tengah saja. Saya nggak ngerti maksudnya, cuma saya hanya ingat ya, inna khairul umur awsatuha, memang yang terbaik itu yang tengah. Tapi saya nggak paham maksudnya dia apa. Saya tanya, kamu nomor berapa? Nomor 1. Apakah saya perlu begini? Nggak usah, nggak usah angka-angkaan. Apa lagi gitu? Nah, makanya kan nggak penting. Nomor 3 ada kiainya apa enggak? Banyak. Sudah, biarkan dengan istihadnya. Kamu kalau mau cocok, kalau kamu cocok, kamu anggap itu baik, ikuti. Kamu punya sandaran ulama di sana, kamu punya sandaran kiai di sana. Nggak perlu momentari istihadnya yang ada di 01 apa di 02. Paham nggak? Mek santri gak usah aneh gue ini ya. Gue ngerti gak? Ini rahasia ya. Rahasia lah itu kan ya. Awak muda yang tapi bener. Penyakit santri sing bajingan. Rahasia ini. Tenang, santri-santri yang lain gak boleh dengar. Hanya santri Kepulauan Batam, Kepulauan Riau dan Batam yang boleh dengar. Bajingan. Itu santri sing kebetulan ketika pilihannya sesuai dengan pilihan kiainya, dia merasa paling santri di antara yang lain. Dan kemudian ketika dia tidak sama dengan kiainya, dia merasa bahwa istihadnya lebih baik daripada kiainya. Paham lagi maksudku? Paham gak maksudku? Ini kelas berat loh ini. Itu salah paham tuh neraka ya. Jadi kowe nek dilalah misalnya kamu menjadi santrinya Kiai Fahim, Gus Fahim, gue jadi santri di Gus Fahim, kebetulan jagonya sama di 01 misalnya apa gak jago 05 misalnya terus kamu merasa bahwa santrinya Gus Fahim sejati itu saya, dan itu kan hanya kebetulan saja kamu cocok dengan 01 atau 05 tadi. Dan kebetulan kecocokan kamu sesuai kabeh ijtihadnya Gus Fahim. Tapi kalau pas enggak sama, kebetulan Gus Fahim sebagai kiai beliau berada di 02 dan kayaknya begitu. Ini misalnya toh, kan ya hanya kayaknya, saya juga nggak ngerti. Loh, saya juga nggak ngerti, ya kan? Terus kamu merasa bahwa ijtihad kamu lebih baik daripada ijtihad kiaimu. No. Maka di saat yang sama kamu merasa bahwa kamu jauh lebih istimewa daripada kiaimu. Wes lah. Kita ini pilpres 5 tahunan sekali. Itu pun belum tentu menguntungkan. Makanya saya selalu cocok dengan apa yang disampaikan oleh kakak saya, namanya Kiai Haji Makmun, Ketua PCNU Kabupaten Kediri. Sudahlah, pilpres mari kita jalani. Semoga benar-benar aman dan kita semuanya uman. Enggak apa-apa ya. Enggak ngerti ya.
Aku malah nggak ngerti. Itu semua hadirin langsung Allahumma amin. Nah, tapi ini karena perintah PBNU, kalau amin harus ditambahi ya Rabbal Alamin. Itu kemarin saya ditegur sama Kiai Najih Maimun Zubair. Itu nggak bagus, itu budaya nggak bagus kan. Wala dolin kok jawab kabul. Jangan ada aja. Kita ini bertuhan, kita ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini berguru sebagai santri min yaumina hadza ila yaumil liqa'illah ila yaumil qiyamah. Pilpres 5 tahunan sekali. Kita hanya berharap kepada Allah akan ijtihad dan pilihan kita. Semoga ini adalah yang terbaik di mata Allah dan benar-benar mampu mengangkat bangsa kita. Sudah, siapapun orangnya, siapapun. Kamu itu niatnya jelas gak baik. Kalau kemudian kamu merasa bahwa ketika jago kamu kalah, kamu merasa Indonesia tidak akan pernah baik. Berarti kan awal niat macam gak apik dulu. Paham kan? Loh, paham kan? Paham. Kamu misalnya jago 07 misalnya, biar kayak itu apa James Bond. Bahaya lagi masalahnya. Aku bahaya, gawe 00 ini bahaya. Kamu misalnya jagonya 07. Jangan sampai 08, ini ya bahaya lagi. Sudah 07 ini sudah benar ini. Ini adalah contoh yang benar ini. Ya kalau tambahi 1, makanya kadang-kadang 1 itu memang penting. Kemudian kamu harus cerita kok sampai lari. Nah ini memang bahaya, memang bahaya. Terus kemudian jago kamu itu kalah, dimenangkan pasangan yang lain, dimenangkan calon yang lain, dan kamu merasa bahwa wah rusak ini 5 tahun ke depan, rusak Indonesia, 5 tahun ke depan Indonesia akan habis. Berarti kamu dari awal memang punya niatan yang nggak baik untuk bangsa ini. Bener itu. Wes pokoknya sementing, wes santri, wes sampai nggak saling kiai. Tenang, bahaya tenang, tenang. Ini loh semua, apa mana? Biasa gini. Saya kan agak kiai ya, mohon maaf ini. Tahu-tahu saya bilang begini. Itu Kiai Haikal itu jagonya apa itu? 09 misalnya dia. Saya lopati sudah dari 7 langsung 9. 09 misalnya begitu. Terus saya langsung komentar. Saya langsung, jangan dengarkan Kiai Haikal. Enggak benar itu Kiai Haikal itu Kiai amatir itu. Kiai enggak paham apapun. Dia tidak pernah istiadat, dia tidak pernah istiqoroh. Dia ono kiai ngerasani kiai liyane. Kamu sebagai santri cukup dengarkan, diam saja, tidak usah terbawa, tidak usah termakan gitu. Istami'u qaulal ulama. Istami'u qaulal ulama. Dengarkan semua kata-kata kiai. Tapi wala tusaddiqu ba'dhum ala ba'din. Ya Bapak. Wala tusaddiqu ba'dhum ala ba'din. Semua omongan ulama bisa kamu dengarkan, semua omongan kiai bisa kamu ikuti, kecuali omongannya ketika mengkritisi, ngerasak itu apa kalau bahasa? Menggunjing, ketika menggunjing kiai yang lain, ya bukan? Ketika menggunjing, pokoknya kok ono kiai, kemudian ngerasani kiai liyane, menggunjing kiai yang lain, sudah dengarkan saja, tapi jangan kamu ikuti. Artinya jangan masukkan dalam hati, aku podo kiai ini, podo malati ini, paham gak? Kowe mek santri, semaput kowe. Inna luhumal ulama masmuha, man syammaha marid, wa man akalaha mat. Ya berapa? Daging kiai itu semuanya beracun. Kamu ingkari, kamu bisa sakit. Kamu cium saja dengan cara yang salah, artinya kamu mendekat kiai dengan cara yang salah, kamu pasti akan sakit. Kamu makan, artinya kamu rasani, kamu gunjing, mati dong. Mati. Artinya sudah, kamu kalau belum kiai, nggak usah ikut-ikutan ngerasani kiai. Kak tulis ini. Kak tulis, tapi gak temu-temu. Lalu kakean nggak tulis, lalu kesel, nyapo malah kakek nggak tulis juga. Lalu tenang nih panjenengan. Saya tadi itu sudah, ini loh, kata Abu Sinan, Al-Imam Abu Sinan. Ini penting, ini dengarkan sebagai para santri. Dengarkan. Ini yang jauh gak tahu kak onek nih, gak tahu kak kok nih, hanya di Batam saja. Hak
Belum pernah saya sampaikan itu, karena saya gregetan banyaknya komentar-komentar di media sosial atau media apapun terkait masalah ijtihad dan keputusan para ulama. Dan kadang-kadang yang berani komentar adalah santri. Kowe iki jek santri. Ini loh, Kak tulis. Idza kana talibul ilmi qabla ay yata'allama mas'alah fid din yata'allam al-waqi'ah fil ulama mata yufli. Kalau kamu belum apa-apa, kalau kamu belum jadi siapa-siapa, kemudian kamu sudah terampil untuk menggunjing para kiai, untuk menggunjing orang lain, apalagi kiai, kapan kamu akan berhasil sebagai seorang santri? Pasti gagal. Dulu, dari dulu, kuno, ulama itu selalu berbeda-beda pendapatnya, tapi tidak ada kemudian tidak saling menghargai. Apalagi santrinya, tidak pernah. Bukan. Biasa kiai pidato ngerasani kiai liani, tidak ada dalam hati kecil kami kemudian merasa bahwa kiai yang dirasani itu lebih buruk, kiai itu salah. Tidak berani kita. Hattalan alhamdulillah kita tidak punya hati seperti itu. Tidak punya kita hati. Oh, kiai itu ternyata apa itu? Kiai kok melakukan seperti itu? Kiai kok nggak seperti sana? Sekali kamu membandingkan kiai satu dengan kiai yang lain, hatam. Oh, kitab ini Pak, yang saya tulis ini kitab semua ini Pak. Kalau tulis, mau pada tulisanmu, kalau bulan, wah, nyapo bulannya, bulan nyapo. Kalau bulan, yang ada kalau akhir bulan pasti nasib kita nggak jelas. Nah, itu, yang ada itu ngapain? Ya, iya itu benar itu. Sudah ketemu tulisannya. Benar benar, tapi nggak wocok. Ini malah yang bawahnya ini. Adatullah wa adatullah fi hadki astari muntakisihim maklumah. Ini dawuhnya Ibnu Asakir. Bisa kamu lihat, bisa kamu pastikan, siapapun yang meremehkan, ngerasani, merendahkan, menyalahkan kiai-kiai, dia akan kualat secara nyata. Utan mana? Pokoknya ngono kuwi, hati-hati pokoknya kuwi kabeh. Paham enggak? Yang rukun, yang kompak, santai saja, tenang saja. Moga-moga Indonesia lebih baik di masa-masa yang akan datang. Dan semoga kita semua dalam setiap kegiatan kita, entah kerja, entah khidmah, entah apapun, moga-moga benar-benar dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga silaturahim kita ini benar-benar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua harapan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesehatan kita dijaga oleh Allah taala, dan yang paling penting, moga-moga anak kita dijadikan anak-anak yang berbakti, yang benar-benar taat kepada Allah, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya terima kasih sekali kepada semuanya. Mohon maaf kepada semuanya. Pokok yang rukun, yang kompak, yang tenang semuanya. Ahyon, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sobat warung santir semuanya, tadi kita sudah sama-sama menyimak, sama-sama mendengarkan pengajian dari beliau Gus Qosar. Begitu banyak nasihat-nasihat dari beliau terkait dalam masa-masa sekarang ini, dalam masa menjelang Pilpres ya, pilihan presiden tahun 2024 nanti. Jadi intinya kita harus jangan saling bermusuhan ya. Dan juga banyak sekali nasihat-nasihat yang lain yang sangat bermanfaat bagi kita semuanya ya. Dan semoga apa yang tadi beliau sampaikan bisa menambahkan ilmu, bisa menambah wawasan untuk kita semuanya ya. Oke, sobat warung santri semuanya, mungkin cukup sampai di sini saja dulu perjumpaan kita di video kali ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi sobat semuanya. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.